Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 10. Kamu suka yang mana, laki-laki atau perempuan? Min Feng bertanya seolah dia hanya menanyakan jenis makanan apa yang ingin dimakan Feng Jiu. Ketika Feng Jiu sadar, hal pertama yang terlintas di benaknya bukanlah memilih di antara dua jenis kelamin. Pikirannya tiba-tiba mengirimkan sinyal stres, memberitahukan bahwa dia telah melupakan sesuatu. Aku lupa kondomnya. Feng Jiu mengambil bantal dan berulang kali memukul Min Feng dengan bantal itu. Kamu binatang yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Dia terus memukulnya tanpa berusaha menutupi tubuh telanjangnya. Ditipu seperti gadis kecil yang bodoh, wajah Feng Jiu memerah karena malu. Ketika dia bersamanya, dia tidak bisa berpikir rasional, membiarkan dia menipunya agar tunduk. Aku tidak akan menjadi Feng Jiu jika aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati. Min Feng hanya menertawakannya, membiarkannya memukulnya tanpa berusaha menghindari serangannya. Tawanya penuh geli dan kebahagiaan. Anda, Feng Jiu merasa frustrasi. Sepertinya akhir-akhir ini, dia terus menentang semua aturan dan nilai-nilainya terutama jika itu melibatkan Min Feng. Tidak dapat memadamkan amarah di dalam dirinya, dia menundukkan kepalanya dan menggigit lengannya. Kekuatan yang dia gunakan tidak keras tapi juga tidak lembut. Min Feng berhenti tertawa, matanya menjadi gelap saat dia menatapnya yang saat ini sedang menggigit lengannya. Merasakan tatapannya, Feng Jiu melepaskannya dan mencoba membuka mulut untuk berbicara tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun karena rasa bersalah. Dia mencoba mengingat drama kuno yang dia lihat minggu lalu. Kaisar biasanya memaafkan para selir ketika mereka bersikap centil atau berusaha terlihat menyedihkan. Dia tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya ketika dia membayangkan dirinya bertingkah seperti rubah abadi berusia 1000 tahun. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk bersikap menyedihkan, dia terkejut dan ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Di sela-sela kaki Min Feng, seperti king cobra, tongkat panjangnya terangkat dengan indah, memelototinya seolah mencoba menggigit mangsanya. Homo sapien mesum ini, apa dia tidak lelah dengan semua gerakan memutar dan berdebar beberapa waktu lalu? Feng Jiu benar-benar kelelahan dan tidak ingin mengalami penyiksaan tanpa henti lagi. Bahkan Min Feng sangat terkejut setelah mengetahui bahwa adiknya masih bisa berdiri setelah terlalu banyak bekerja beberapa waktu lalu. Dia bukan seorang masokis tetapi ketika dia merasakan bibir lembutnya di lengannya dan rasa sakit karena digigit olehnya, dia mendapat kesalahan besar. Feng Jiu merasa gugup dan segera berdiri. Dia bisa melihat naga Min Feng mulai bersemangat setelah dia menggigit lengannya. Lupa menutupi dirinya, tubuhnya yang memikat ditampilkan di depan Min Feng saat dia mundur selangkah, siap melarikan diri dan lari menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, saat dia mencoba menggunakan Qinggong otodidaknya dan melarikan diri dari cakarnya, Min Feng bergerak dan menangkapnya. Dia meraih lengannya dan meletakkan tubuhnya terbalik di bahunya. Seperti membawa karung, dia dengan mudah membawanya kembali ke kamar tidur. Feng Jiu terus meronta sambil berteriak seolah nyawanya dipertaruhkan. Min Feng, brengsek, turunkan aku dalam hal ini. Seolah dia tidak mendengar apapun, Min Feng terus berlari menuju kamar tidur tanpa memperhatikan perlawanan Feng Jiu. Saat dia diperlakukan seperti sekarung beras, penglihatan Feng Jiu sejajar dengan tubuh bagian bawahnya. Yang bisa dilihatnya hanyalah pantat kecil Min Feng. Sangat lembut dan berkilau tanpa bintik sama sekali. Feng Jiu menelan ludahnya. Bagus sekali. Feng Jiu iri pada Min Feng karena memiliki bokong yang indah, bulat dan empuk. Dia mau tidak mau ingin menyentuhnya. Saat dia mencoba mengulurkan tangannya untuk merasakan kelembutan pantatnya, tindakannya terhenti oleh kata-kata Min Feng. Kita masih punya 76 sesi lagi sebelum kita mencapai 100. Sebaiknya kau berhenti berjuang dan hemat energimu. Kita akan lembur. Feng Jiu bergidik. Ini jelas-jelas menindas yang lemah. Apakah aku masih bisa tetap hidup setelah dihisap hingga kering ratusan kali? Dan mengapa 100? Tidak bisakah diturunkan menjadi 50? Asteris menangis. Feng Jiu merasa tidak enak dan ingin bernegosiasi tetapi dia tidak bisa berkata-kata dalam beberapa kata berikutnya. Kami tidak akan tidur sampai kami mencapai tujuan kami. Siapa tujuannya itu? Di kamar tidurnya, suara-suara keras bergema di dalam, ditambah dengan erangan dan rengekan seorang pria dan seorang wanita. Melihat wanita yang bersandar di bahunya, Min Feng menghela nafas dalam hati. Dia memeluknya erat dan mencium hidungnya, membuat Feng Jiu menggaruknya dengan malas. Min Feng merasa sangat puas dan nyaman.
Dalam 30 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia sangat menginginkan sesuatu. Dia seperti obat yang manjur, membuatnya kehilangan kendali dan menjadi gila. Feng Jiu, aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi dariku. Meski aku harus berbohong padamu selamanya. Feng Jiu membuka matanya dan menatap Min Feng dengan mengantuk. Dia mengerjap dan mengerjap, mencoba menyesuaikan penglihatannya. Tidur. Min Feng mencoba menyesuaikan posisinya dan dengan hati-hati menepuk bahu Feng Jiu, seolah mencoba menidurkan bayi. Feng Jiu tanpa sadar melingkarkan lengannya di pinggang pria itu dan meletakkan wajahnya di dada pria itu, lalu menghirup aroma pria itu. Setengah detik kemudian, Feng Jiu tertidur lagi. Dia tampak lelah tapi bahagia. Min Feng membelai rambut Feng Jiu sambil menatap wajah tidurnya. Dia masih ingat pertama kali dia melihatnya. Dia baru saja kembali dari luar negeri. Dia telah tinggal di luar Tiongkok selama hampir 2 dekade. Dia tidak ingin bergantung pada kekayaan dan kekuasaan kakeknya untuk menjadi sukses, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan Tiongkok dan pergi ke negeri asing untuk memulai dari awal. Namun kini kakeknya semakin tua, dia tidak lagi punya pilihan selain menyukseskan perusahaan dan menerima menjadi calon kepala keluarga Lu. Malam itu adalah pertama kalinya dia bertemu investor setelah kembali. Dia baru saja menikmati minum anggur ketika dia menarik perhatiannya. Dia sedang duduk di kursi bangku di konter sambil meminum anggurnya. Dia tampak begitu cantik dan memikat, para pria berkeliaran di sekelilingnya, berusaha menarik perhatiannya. Pertama kali dia menatapnya, dia merasa seperti seseorang menendang dadanya. Dia menarik perhatiannya bukan karena kecantikannya tetapi karena auranya. Di tengah kerumunan yang gembira dan liar, dia memancarkan suasana menyendiri dan kesepian. Dia melihat dirinya pada dirinya. Ia merasa keduanya mirip satu sama lain, seperti seseorang yang berada di puncak dunia, namun tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa diajak berbagi pandangan. Dia tidak percaya pada cinta pada pandangan pertama. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa dia menyukainya. Tapi jika ada yang bertanya padanya, kenapa dia ingin bersamanya, yang bisa dia katakan hanyalah, aku hanya ingin menghapus kesepiannya. Aku ingin dia bahagia dan ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Bab 11. Seperti serigala liar yang telah menemukan pasangannya, dia ingin melahap Feng Jiu dan memakannya sampai kering. Apakah ini cinta atau nafsu, dia masih ragu. Namun ada satu hal yang dia yakini, dia tidak ingin wanita bodoh ini bersama orang lain, tidur di bahu orang lain. Dia ingin memilikinya sepenuhnya. Saat dia bersamanya, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Di depan anak kucing kecilnya, dia bukanlah tuan muda tertua dari keluarga Lu, dia hanyalah Min Feng si mesum yang tak tahu malu. Jika dia bisa menggunakan seluruh kekuatan dan uangnya, memaksanya untuk tunduk, dia pasti sudah melakukan itu. Dengan kekuatan identitasnya sebagai tuan muda tertua dari perusahaan Lu, dia dapat menemukan cara untuk menindas dia dan perusahaannya, memaksanya untuk tunduk tetapi dia tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menjinakkannya. Dia takut dia akan menolaknya karena identitasnya. Perusahaan Lu baru saja memasuki usaha bisnis baru yaitu desain arsitektur, mencuri makanan Feng International di dalam mangkuk mereka sendiri. Menjadi penerus saingan bisnisnya, bagaimana ia bisa menerimanya? Dia mungkin akan menikamnya ratusan kali jika dia tahu siapa dia sebenarnya. Dia takut dia tidak akan pernah melihatnya tersenyum lagi jika dia mengetahui bahwa pria yang tinggal bersamanya saat ini adalah musuh bebuyutannya. Dia bukan seorang pengecut tetapi hanya berpikir bahwa dia tidak bisa lagi mencium aroma wanita itu, bahwa dia tidak bisa lagi merasakan sentuhannya, itu benar-benar membuatnya takut. Memikirkan rumor seputar Feng Jiu, wajah Min Feng menjadi gelap. Dia tidak pernah ingin berinteraksi dengan kepribadian palsunya, CEO sang penyihir. Dia ingin dia menjadi dirinya sendiri di hadapannya dan karena itu, dia membuat keputusan bodoh. Keputusan bodoh yang tidak pernah dia sesali. Dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa dia tidak punya tempat tinggal. Dia baru saja kembali ke Beijing, semua rumah dan rumah bukan miliknya tetapi milik keluarga Lu. Dia juga sedang menganggur karena dia belum menggantikan tahta kakeknya, jadi pada dasarnya, dia tidak memegang kendali perusahaan sampai kakeknya menyerahkan wewenangnya kepadanya. Min Feng tidak tahu apakah dia hanya meyakinkan dirinya sendiri dengan mencoba menemukan celah dalam dilemanya atau apakah dia mencoba mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri jika penutupnya terbongkar. Dia sebenarnya tidak ingin menyembunyikan segalanya tetapi ketika dia mendengar kakeknya mengatakan dia akan menikah dengan pria brengsek, sebuah rencana besar tiba-tiba terbentuk di benaknya, dan itu adalah untuk menjatuhkan Feng Jiu, secara menyeluruh.
Dia ingin merantainya di dalam sangkarnya, membuatnya memandangnya dan memperlakukannya sebagai langitnya, satu-satunya langitnya, tapi, tidak. Dia ingin dia menjadi seperti namanya Feng Jiu. Dia ingin melihatnya menari dan terbang indah bersamanya di langit. Sayangnya, dia masih enggan bersamanya. Meskipun dia tidak menolak, dia bisa merasakan bahwa dia agak ragu-ragu dalam memberikan hatinya padanya. Karena dia tidak ingin dia berlari seperti kelinci yang terkejut, dia memutuskan untuk melakukan semuanya dengan lambat. Dia harus hati-hati menjalani hidupnya tanpa ketahuan. Pikiran Min Feng hancur ketika Feng Jiu bergerak. Min Feng menggosok pipinya. Hatinya membengkak saat memikirkan bagaimana dia meleleh dalam pelukannya beberapa saat yang lalu. Apakah kamu masih sakit? Feng Jiu membuka matanya dan memelototinya, dalam hati menyalahkan Min Feng karena tidak tahu malu. Dan salah siapa itu, Min Feng tertawa dan mencubit hidungnya. Dia menariknya lebih dekat, dengan erat melingkarkan lengannya di pinggangnya. Maafkan aku sedikit kasar. Kamu, tidak tahu malu. Iya, aku tidak tahu malu. Kamu, bodoh. Iya, aku bodoh. Kamu. Berbicara dengan orang bodoh ini benar-benar menurunkan IQ-ku. Feng Jiu tanpa sadar menggembungkan pipinya, membuatnya tampak menggemaskan dan imut. Min Feng sekali lagi tertawa dan memeluknya erat. Aku tidak akan membiarkan siapapun merampas kebahagiaan ini dariku. Nona Feng, sudah berapa lama Anda melakukan hubungan seksual? Seberapa sering Anda dan pasangan melakukan hubungan intim dalam sehari? Kapan terakhir kali Anda menstruasi? Dokter bertanya pada Feng Jiu. Memikirkan betapa kuatnya Min Feng, Feng Jiu menangis dalam hati. Apakah aku benar-benar harus menjawab pertanyaan tak tahu malu ini? Nona Feng, tolong jawab, berapa sesi sehari? Bicaralah. Aku tidak. Tidak. Jangan tanya aku. Jangan tanyakan aku. 18. Feng Jiu berteriak. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menemukan bahwa dia sedang duduk di kursi di dalam kantornya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia tertidur saat bekerja. Sepertinya dia sangat lelah tadi malam. Mimpi yang sangat menyeramkan. Feng Jiu bisa merasakan jantungnya berdebar begitu kencang. Dia benar-benar mengira itu nyata. Untung saja itu hanya mimpi. Pipinya memerah karena malu setelah mengingat kejadian dalam mimpinya. Jika seseorang benar-benar bertanya tentang kehidupan seksnya, dia pasti akan menggali lubang dan menguburkan orang itu sendiri. Nyonya, apa itu? 18. Ning Yue sangat penasaran. Dia sedang memperbaiki beberapa file di dalam kantor Feng Jiu ketika dia mendengar Feng Jiu berteriak, 18. Mengapa Nyonya berteriak, 18? Mungkin nomor keberuntungannya. Feng Jiu tidak menjawab pertanyaan Ning Yue. Dia tiba-tiba mendapat firasat yang sangat buruk. Mimpinya seperti seekor naga yang mengunjungi mimpi permaisuri. Mungkin, aku hamil. Bab 12. Memikirkan kemungkinan itu, Feng Jiu terpaku di kursi. Apa yang harus saya lakukan? Dia tiba-tiba merasa takut. Ini sepertinya terlalu cepat, sungguh, sangat cepat. Feng Jiu tidak tahu harus berbuat apa. Dia saat ini mengalami emosi campur aduk kebahagiaan, kesedihan, kemarahan dan kegugupan. Selama berapa tahun, satu-satunya orang yang benar-benar dia sebut sebagai keluarganya hanyalah kakeknya. Dan kini, dengan hadirnya seorang bidadari kecil dalam hidupnya, dia merasa sangat-sangat bahagia. Meski dia kesulitan mencerna apa yang dialaminya beberapa minggu terakhir ini, dia rela mempertaruhkan segalanya. Kebahagiaan yang dia rasakan saat Min Feng hadir dalam hidupnya dan bisa menjadi dirinya sendiri di hadapannya tanpa kepura-puraan apapun, dia rela berjudi dan berusaha menerimanya. Anakku dan Min Feng, dia tidak bisa menahan senyum ketika memikirkan kemungkinan ada makhluk kecil di dalam tubuhnya. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar mengusap perutnya yang rata sambil tersenyum. Tapi, akankah Min Feng menerima anak ini? Feng Jiu tiba-tiba merasa sedih memikirkan situasi rumit mereka. Dia dan Min Feng sudah tidur bersama, tapi dia masih ragu akan statusnya dalam kehidupan Min Feng. Teman sekamar, teman seks, pelindung. Dia, Sugar Mommy. Feng Jiu tiba-tiba merasa seperti ada yang meremas hatinya. Rasa sakit yang dia rasakan sudah cukup untuk membuatnya menjadi gila. Kegembiraan hamil tiba-tiba sirna dalam sekejap mata. Tiba-tiba dia merasa takut mengetahui berat badannya di hati Min Feng. Bagaimana jika dia menyangkal memiliki anak ini dan bersikeras melakukan aborsi? Feng Jiu memucat. Jika dia benar-benar hamil, dia tidak akan pernah menyakiti bayinya. Kemarahan melonjak dalam hati Feng Jiu. Bukan hanya untuk Min Feng tetapi juga terhadap dirinya sendiri.
Jika dia tidak berguling-guling bersamanya, dia tidak akan mengalami hal-hal yang membuat stres seperti ini. Ini semua salah Min Feng. Jika dia tidak membiarkan dirinya mengalami momen kelemahan, semuanya akan sama saja. Dia dan Min Feng tidak akan bertemu, yang menyebabkan masalah ini. Apa yang akan aku lakukan? Bagaimana aku bisa menceritakan hal ini pada kakek? Dia mungkin akan mengulitiku hidup-hidup. Feng Jiu tiba-tiba merasa gugup. Dia tidak tahu harus berkata apa. Haruskah dia meletakkan semua kartunya dan berkata, kakek bisakah aku tidak menikah? Saya sudah menemukan teman seks. Dan saat ini saya sedang hamil, kakek, seperti itu. Kakek mungkin benar-benar mengunjungi Raja Yama jika aku melemparkan bom ke arahnya seperti ini. Feng Jiu menarik napas perlahan. Dia mencoba memproses segalanya dan memikirkan berbagai kemungkinan. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Apakah aku benar-benar hamil? Feng Jiu terdiam. Bukankah aku harus memastikannya dengan tes terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan? Saya mungkin menghitung anak ayam sebelum menetas. Sementara Feng Jiu saat ini tenggelam dalam memikirkan dilemanya, Ming Yue yang berdiri di sisinya merasa luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat nyonya tidak bisa tetap tanpa ekspresi saat berpikir. Dia sangat senang berpikir dia bisa membual tentang hal ini nanti kepada teman kantornya. Matanya melotot saat melihat Feng Jiu tersenyum sambil membelai perutnya. Nyonya tersenyum, dan mengapa dia membelai perutnya? Apakah dia lapar? Sebuah ide muncul di benak Ming Yue. Setelah emosinya naik roller coaster, Feng Jiu memutuskan untuk menenangkan diri. Itu tidak akan menyelesaikan masalah hanya dengan merasa gugup sepanjang waktu. Percuma saja menangisi susu yang tumpah. Beberapa menit kemudian, Ming Yue membawa sekotak makanan ke arahnya. Nyonya, Anda belum makan apapun sejak pagi. Saya membawakan banyak ektar. Anda sebaiknya makan dulu. Ingin menjilat dan berada di sisi baik CEO penyihirnya, Ming Yue membeli banyak kue tar telur untuk Feng Jiu, mengira dia mungkin lapar karena tindakannya sebelumnya. Mungkin karena stres dan ketidakstabilan emosi yang baru saja dialaminya beberapa waktu lalu, Feng Jiu tiba-tiba merasa sangat lapar. Tanpa sadar, dia sudah menghabiskan seluruh kotak ektar. Ingin kembali bekerja, Feng Jiu memutuskan untuk melupakan masalah kean itu. Sekarang bukan waktunya memikirkan masalah pribadi apapun. Dia tidak boleh membiarkan pikirannya berkeliaran kemana-mana. Hamil atau tidak, dia tidak boleh membiarkan situasinya menghalangi dia untuk melakukan pekerjaannya. Jauh di lubuk hatinya, dia berpikir bahwa dia pasti akan membeli alat tes setelah bekerja. Beberapa jam kemudian, ketika semua orang bersiap untuk pulang, Feng Jiu merasakan ada yang tidak beres dengan dirinya. Perutnya tiba-tiba berkontraksi dan dia bisa merasakan sakit di dalam seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari mulutnya. Karena tidak mampu menghentikan rasa tidak enak di perutnya, Feng Jiu tidak bisa menahan muntah. Dia berlari secepat yang dia bisa ke wastafel dan memuntahkan isi perutnya. Dia tiba-tiba merasa pusing. Berpikir bahwa siklus menstruasinya belum tiba, Feng Jiu ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Saya perlu membeli alat tes kehamilan secepat mungkin. Tanpa pamit pada Ming Yue atau memecat bawahannya secara resmi, Feng Jiu segera mengendarai mobilnya ke apotek terdekat dan membawa alat tes kehamilan. Duduk di dudukan toilet, dia berjongkok sambil menunggu hasilnya. Beberapa menit kemudian, dua garis vertikal hampir membakar mata Feng Jiu, secara visual membuatnya terlihat konyol. Karena terkejut, perlengkapan PT terjatuh dari tangannya dan perlahan jatuh ke lantai. Asteris mendering asteris. Feng Jiu mendapati dirinya menangis. Apakah itu karena kebahagiaan atau kesedihan, dia tidak tahu. Dia hanya merasa seperti ada yang membenturkan kepalanya dengan batu yang sangat-sangat besar. Otaknya tiba-tiba hampir terbakar karena syok, tapi sekali lagi, dia tidak merasa ingin pingsan sama sekali, asteris menangis. Feng Jiu dalam hati mengguncang dirinya berulang kali, membangunkan dirinya dari keadaan membeku seperti es. Dia segera menenangkan diri dan memikirkan berbagai kemungkinan dan kontradiksi. Alat tes kehamilan hanya 99,99% pasti. Ini bukan bukti yang 100% bodoh. Sebaiknya aku pergi ke rumah sakit. Nona Feng, sudah berapa lama Anda melakukan hubungan seksual? Seberapa sering Anda dan pasangan melakukan hubungan intim dalam sehari? Kapan terakhir kali Anda menstruasi? Dokter bertanya pada Feng Jiu. Feng Jiu membeku. Dehafu. Si bodoh itu. Feng Jiu ingin menangis tetapi saluran air matanya tidak mau bekerja sama. Apakah aku akan menjawab pertanyaan tak tahu malu ini lagi? Aku hanya ingin tahu apakah aku hamil atau tidak, sialan.
Nona Feng, Anda harus menjawab sambil menunggu hasilnya. Seberapa sering Anda melakukan hubungan seksual dalam sehari? EI-18. Dia bergumam. Nona Feng, bisakah Anda mengatakannya lebih keras? Saya tidak dapat mendengar Anda. 18. Feng Jiu berteriak. Pensil yang dipegang dokter patah menjadi 2. Asteris batuk. Dokter bertanya, 18 sampai. Feng Jiu sangat ingin mati. Penyiksaan 18 sampai 25 atau 30. Feng Jiu berkata sambil tersipu seperti tomat matang. Apakah Anda menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom, diafragma atau pil? Nona Feng. Tidak, semuanya dilakukan mentah-mentah. Setelah mengakui semuanya, Feng Jiu merasakan permukaan mulutnya yang kasar, membuatnya meringis seolah kata-kata yang dia ucapkan menghabiskan semua kelembapan di dalam mulutnya. Dia sangat ingin menggali lubang dan melarikan diri dari sini. Perawat masuk dan menyerahkan kertas itu. Dok, apa aku hamil? Feng Jiu bertanya dengan gugup. Telapak tangannya berkeringat deras. Anda bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.